Oke, buat pemirsa yang ada di rumah pada tahu nggak sih kalau mamanya kenapa ya? Kalau mamanya kita melihat orang yang sudah lansia ataupun sudah sepuh, kalau orang Pekalongan bilang itu pasti penurunan kinerjanya itu menurun, seperti aktivitasnya menurun, kemudian juga geraknya menurun dan segala sesuatu yang berhubungan sama orang lansia ataupun orang yang sudah sepuh itu menurun. Nah, ternyata itu terkategori penyakit degeneratif pemirsa. Namun ternyata penyakit degeneratif ini bisa dicegah di masa muda dengan cara hidup yang sehat. Nah, untuk episode kali ini kita nanti bakal bahas all about tentang penyakit degeneratif. Nah, nanti juga tentunya bakal dijelaskan juga bersama dengan narasumbernya yang berkompeten di bidangnya. Yang paling penting adalah nanti kita bakal tanya nih sama masyarakat Pekalongan, tahu nggak sih tentang penyakit degeneratif ini, dan yang diketahui sama masyarakat Pekalongan itu apa sih all about tentang penyakit degeneratif. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan terus program Narasehat, Narasi Kesehatan. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah di kawasan Budaya Citarum, Kota Pekalongan. Nah, di sini sedang menyelenggarakan acara pada bubar semuanya pemirsa ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bakal cari. Coba kita ke sini, ada bapak yang satu ini, mungkin ini juga pas banget sama tema kita. Tentunya kita lagi berbicara tentang penyakit degeneratif. Coba kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke Bapak, boleh kenalan dong dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Heri. Pak Heri di sini lagi ngapain nih coba? Lagi nunggu ibu ini. Nunggu ibu. Wah, cinta sejati. Oh, cinta sejati, bukan ya, beda ya, bukan ya, ya. Ini luar biasa sekali, jadi saling mensupport ya antara pedagang satu dengan yang lainnya ya Pak. Betul. Betul Pak. Tahu nggak Bapak kenapa sih kalau mamanya orang yang sudah sepuh itu aktivitasnya jadi terbatas? Ya karena usianya udah berkurang, untuk menikmati itu sebetulnya untuk menikmati kita harus kurangi Jadi harus menikmati masa tuanya. ibadahnya untuk masa tua gitu. Wah, luar biasa. Tapi tahu nggak sih Pak, kenapa kok bisa sel-selnya kemudian aktivitasnya menurun? Ada nggak sih penyakit yang Bapak tahu kena terhadap orang tua tersebut gitu? Ya, Nggak tahu ya. Bapak pernah dengar nggak penyakit degeneratif? kurang paham. Kurang tahu ya. Kalau penyebabnya orang tua tersebut aktivitasnya berkurang, Bapak tahu juga nggak biasanya kenapa aja? Itu biasanya kalau terlalu memorsil, tenaga, Memprosir. Terus? terlalu begadang banyak, Oh. itu bisa membuat tenaga kita lemas. Lemas ya. Rahma, Kak Rahma, terus yang satunya? Rindang. Rindang. Aduh, seperti siang hari ini sangat rindang sekali ya. Bukan lagi deh. Oke, Kakak kalau boleh tahu di sini lagi ngapain sih, Kak? Habis itu acara fashion show. Fashion show. Jadi ini Kakak ini penyanyi-penyanyi ya? Model dong. Model. Dia kan fashion show pemirsa. Kok penyanyi, aneh banget. Berarti Kakak ini model-model. Oke, dalam rangka apa nih Kak kalau boleh tahu, Kak? Dari Atwika. Oh, dari Atwika. Berarti kita Kakak tahun berapa? Aku angkatan 2016. 16. Kalau Kakak? Tahun 2021. 21, saya 2013 pemirsa, agak tua ya, bareng Mas Eka ya. Iya bener. Oke deh, nggak apa-apa. Oke Kak, ini Aziz lagi membahas mengenai penyakit degeneratif. Tahu nggak Kak, pernah dengar nggak penyakit degeneratif? Pernah denger tapi kurang paham. Pernah dengar tapi kurang tahu. Pinter ya, namanya juga duta wisata ya pemirsa ya. Jadi biasa alasan ABC udah dipersiapkan ya Wak. Bener. Kalau Kak Rindang, tahu nggak penyakit degeneratif? Pernah dengar Pernah dengar, apa yang pernah didengar sama Kak Rindang? penyakit degeneratif tulang, Terus? mungkin Itu biasanya osteoporosis. tidak sama. Oke, benar, terusan? eh, Luar biasa loh ya, ini bener-bener duta wisata ya, jadi pengetahuannya luas ya, bener banget Kak. Jadi itu biasanya penyakit diidap sama orang-orang lansia ataupun orang-orang yang sudah sepuh gitu kan ya. Tapi kalau di rumah ada orang yang sudah sepuh belum Kak, kalau boleh tahu Kak? nggak satu rumah sih, Nggak satu kakek. rumah. Tapi ada ya nenek ya mungkin ya. Oh kakek ya, oke. Nah tahu nggak sih biasanya penyebab dari penyakit degeneratif itu apa aja Kak? Setaunya aja. Mungkin Kecapean, faktor kecapean, mungkin memikirkan sang mantan yang nggak mau balikan lu. Ini udah nenek-nenek, kakek-kakek, nggak mikirin mantan pemirsa. Ya, kalau Kak, iya bener. terus kecapean. mungkin karena ke tulang itu jadi kayak kurang kalsium gitu-gitu. Kalsium, ya. Makanya minum susu tit gitu ya. Ya mana. Kalau Kak Rindang tahu nggak spesifikasi penyebab dari penyakit degeneratif ini apa? Mungkin faktor usia atau aktivitas yang berlebih. Terus ada lagi? Itu sih yang saya tahu.
Menurut kakak-kakak yang cantik-cantik ini nggak sih penyakit degeneratif ini salah satu faktornya adalah dulu waktu masa mudanya itu gaya hidupnya kurang sehat, setuju nggak? Setuju. Setuju lah kakak, gaya hidupnya sehat nggak nih? OTW sehat. OTW sehat, habis ini langsung makan junk food gitu ya. Iya 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 iya. Oke deh, nah biar tahu jelas secara detail gimana kalau mamanya kita dengarkan yuk penjelasan dari narasumbernya, oke? Oke, check it out. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan di mana dengan seiringnya waktu terus menurun dan menurun. Biasanya penyakit degeneratif ini menyerang di usia semakin lansia. Tetapi sampai saat ini dan pada kondisi saat ini tidak lagi karena usia, untuk sekarang sudah mengena di usia muda karena adanya pola hidup yang saat ini di masyarakat kita, di mana pola gaya hidupnya sudah tidak sehat. Oke, Ibu bisa dijelaskan dan juga disebutkan jenis-jenis dari penyakit degeneratif ini, silakan. Nih, sebetulnya jenis degeneratif ini berhubungan dengan organ maupun kelenjar maupun sel-sel dalam tubuh yang sering terjadi di Kota Pekalongan pada umumnya adalah penyakit kardiovaskuler atau diantaranya karena ini terjadi penebalan pembuluh sehingga dengan usia bertambah usia karena tadi pola makan, pola hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan salah satunya adalah penyakit jantung kalau dari itu tadi. Kemudian yang kedua adalah juga di Kota Pekalongan ini jumlahnya meningkat, itu diabetes mellitus atau diabetes. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit tumor, kemudian osteoporosis, dan yang kelima adalah obesitas. Di sini obesitas adalah salah satu penyakit degeneratif. Oke, Ibu, apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit degeneratif itu? Sebetulnya untuk tanda masing-masing penyakit itu berbeda. Kalau jantung itu tentunya sesak di dada depan, dada depan, kemudian sering lelah, capek sedikit sering lelah, kemudian berkeringat juga, kemudian tentunya ini kami gejalanya secara umum, tidak, kami bukan dari medis, sehingga kalau secara menjurus, secara diagnosa dan secara yang mendalam nanti bisa disampaikan oleh dari narasumber lain, dari dokter. Kemudian kalau untuk tumor tentunya ditandai dengan adanya benjolan-benjolan di dalam tubuh kita. Kadang bisa dilihat secara harfiah, kadang tidak, perlu ada rabahan tertentu. Kemudian untuk obesitas, kalau kita sudah paham semua, kalau obesitas adalah melebihi daripada yang ideal tubuh, berat badan tubuh. Kemudian yang diabetes mellitus itu juga tandanya apabila kita sering misalnya merasa haus, merasa lapar, yang tentunya tidak sesuai dengan apabila normal. Terus sering capek, kemudian juga sering pusing kayak gitu. Oke.
Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, coba ya kita tanyakan lagi nih sama Bapak yang satu ini. Assalamualaikum Bapak, boleh ganggu waktunya sebentar? Monggo. Oke, Bapak ngadep ke sini dong. Pak, kenalan dulu dengan Bapak siapa Pak? Bapak Pak Asep Pak Asep di sini lagi ngapain? lagi jualan somai. Lagi jualan somai, semoga jualannya laris ya Pak ya. Nah, tapi kita nggak mau bakal bahas somainya nih Pak. Kita mau bahas, Bapak tahu nggak sih kenapa sih kalau mamanya orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, bisa dikatakan lansia itu kinerja kerjanya, tulangnya, aktivitasnya itu terbatas. Biasanya kenapa Pak? Ya mungkin udah apa ya? Mungkin udah capek dengan kehidupan gitu. Enggak gitu ya. Gimana dong Pak Asep? Udah capek mungkin. Karena masa mudanya udah jalan-jalan mulu kali ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Asep pernah dengar nggak penyakit degeneratif? Belum pernah ya. Kalau Pak Asep pasti sering dengarnya bumbu kacang. Terusan apa lagi Pak? Ayo. Telur rebus. Rebus ya apa aja ya, kentang. Oke, kentang. Komes gulung gitu ya, kasih kecap enak banget ya Pak Asep ya. Assalamualaikum Mas, misi ya, minta waktunya sebentar ya. Kita kenalan dulu deh dengan Mas siapa Mas? Bro. Mas Dimas. Mas Dimas, waduh Mas Dimas nih pasti mukanya sangat emas sekali ya. Mas Dimas di sini lagi ngapain? Lagi ngepam acara cukai. Oke, ini lagi ada acara di kawasan budaya Jedayu Kota Pekalongan pemirsa. Oke Mas Dimas, Aziz mau tanya nih tentang Mas Dimas. Mas Dimas tahu nggak sih penyakit degeneratif? Kurang tahu itu. Kurang tahu ya. Kalau Mas Dimas tahu nggak kenapa orang tua itu aktivitasnya terbatas? Biasanya kenapa? Pegel-pegel. Lah ini Mas Dimas sudah ngerasain pegel-pegel belum? Belum. Oh, belum kira. Oh ini komandan. Oh berarti komandan tua. Kurang ajar nih komandan. Sini dulu aja nggak, wah jangan pergi. Ini Mas Dimas habis ngomongin komandannya tua terus mau pergi, kurang ajar. Langsung penjarakan ya komandan ya. Oke Mas Dimas. Mas Dimas tahu nggak sih apa tuh namanya kalau mamanya pola hidup sehat itu ternyata bisa ngefek nanti untuk di masa tua? Iya, tahu. Tahu. Nah kalau Mas Dimas sendiri udah melakukan pola hidup sehat belum saat ini? Sudah mulai. Coba dong jelasin dong pola hidup sehat seperti apa sih yang Mas Dimas lakukan? Untuk pola tidur, Pola tidur sehari 24 jam. Ya nggak ada kegiatan dong. Gimana dong? paling enggak 8 jam, 7 jam cukup. Oke, terus? Iya. Sebisa mungkin olahraga 1 jam, setengah jam Oke. setiap harinya. Habis itu secara konsumsi makanan? Untuk makanan ya mengurangi es, ya gorengan juga mengurangi. Kurangi es, kurangi gorengan, terus habis itu makan aspal, kerakalan gitu. Tambah nggak sehat ya pemirsa ya. Oke, Mas Dimas penasaran nggak sih penjelasan dengan ahlinya apa sih sebenarnya penyakit degeneratif itu gitu kan? Penasaran? Ya udah langsung saja yuk kita simak bareng-bareng. Check it out. Untuk penyebab penyakit degeneratif itu sebetulnya sangat bervariasi, tentunya sesuai dengan jenis penyakitnya itu sendiri. Dan dengan penyakit degeneratif ini ada juga penyebab yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti, akan tetapi faktor risiko usia yang terbesar yang menyumbang perkembangan penyakit-penyakit degeneratif ini. Umumnya penyakit jantung itu adalah penumpukan plak pada pembuluh darah, sedangkan obesitas dan hipertensi itu sangat berkaitan dengan pola hidup, yang tentunya pola hidup yang tidak sehat. Dan kemudian untuk diabetes adalah di mana di otot dan sel hati yang resisten terhadap insulin. Di mana kalau obesitas itu dipengaruhi oleh hormon yang ada pada individu tersebut untuk mengatur kadar gula darah pada tubuh. Sementara untuk penyebab osteoporosis itu melambatnya proses pembuatan tulang baru karena usia semakin tua, maka untuk pembentukan sel baru tentunya mengalami gangguan. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Ibu, bisa disebutkan nggak dan juga dijelaskan tentunya faktor resiko apa saja
apabila seseorang terkena penyakit degeneratif ini? Silakan. Ada beberapa faktor risiko penyakit degeneratif. Itu ada faktor risiko dengan adanya perubahan metabolisme pada tubuh kita, karena seperti mesin, seperti motor contohnya, itu semakin lama dan semakin sering dipakai, ya, tentunya ini sangat mempengaruhi kondisi mesin motor tersebut. Begitu juga tidak beda jauh dengan tubuh pada kita ini. Dengan berjalannya waktu, tentunya kemampuan metabolisme pada tubuh itu akan menurun kemampuannya, karena dengan tubuh semakin menua, semakin usia, itu metabolisme terganggu. Itu salah satunya karena perubahan hormon, terus karena adanya pembuluh darah dengan adanya penyempitan dan macam-macam. Kemudian pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, di mana masyarakat kita, makanya kita Dinas Kesehatan, khususnya promosi kesehatan, itu selalu menggembar-gemborkan, menggerakkan, mengkampanyekan dengan adanya gerakan masyarakat dengan hidup sehat, di mana ini merupakan faktor risiko yang dapat membantu menambah penyakit yang ada di Kota Pekalongan, penyakit degeneratif itu sendiri, di mana di dalam pola hidup kita sehari-hari itu, kita khususnya Kota Pekalongan, kita tahu bahwa di kita itu untuk makan sehari-hari, senengnya otot, daging kayak gitu, Lah untuk kita selalu dianjurkan untuk makan, diperbanyak makan buah dan sayurnya dengan seiring usia kita semakin tua. Kemudian dengan gaya hidup yang apabila kita tidak mau merubahnya, maka otomatis tubuh kita ini akan resisten terhadap penyakit-penyakit itu. Ibu, apa bisa dikatakan semua orang akan terkena penyakit degeneratif pada kedepannya? Silakan. Untuk penyakit degeneratif, tidak semua usia semakin tua punya penyakit degeneratif. Tentunya tadi karena disebabkan oleh faktor risiko, baik gaya hidup, pola hidup masyarakat itu sendiri, terus kemudian juga dengan adanya gerakan masyarakat, baik dengan tadi makan sayur buah, kemudian apabila kita itu rajin untuk memeriksakan kesehatan kita secara berkala, terus kemudian kita itu tentunya apabila itu kita rajin beraktivitas fisik, olahraga, minimal itu satu hari itu 30 menit, kemudian menjauhi rokok dan alkohol. Lah ini yang kadang kita susah untuk berhenti adalah merokok, ini merupakan faktor yang salah satu faktor resiko menyebabkan itu penyakit degeneratif. Dan tentunya kita harus selalu istirahat dengan cukup. Kalau kita secara umum kalau orang dewasa itu 6-7 sudah cukup untuk istirahat.
dan begadang itu bisa merupakan faktor risiko untuk munculnya penyakit degeneratif ini. Oke, Ibu bisa dijelaskan kapan harus ke dokter penyandang penyakit degeneratif ini? Silakan. Ya. Kalau kita sudah ada gejala, ya, misalnya jantung, kita sudah kalau aktivitas sedikit sudah dada sesak, dada sebelah kiri depan, ya. Ini kalau rasakan sesak atau napasnya sudah terasa susah, karena itu merupakan yang bisa kita rasakan. Ini jangan menunggu dan menunggu. Itu adalah gejala jantung. Sehingga kalau sudah kita merasakan gejala, kita cepat-cepat untuk periksa ke dokter. Sehingga semakin dini kita periksa, maka semakin cepat kita teratasi. Ini baik itu gejala diabetes, kemudian sudah tahu obesitas, kita kira obesitas adalah sehat saja, tetapi menurut kesehatan adalah salah satu penyakit degeneratif. Kita kalau sudah ada gejala-gejala langsung saja untuk periksa ke dokter. Oke, Ibu bisa dijelaskan juga nggak bagaimana cara pengobatan pasien degeneratif di rumah? Silakan. Kalau untuk pengobatan, saya kira tadi pengobatan tidak bisa kita mengantisipasi atau tidak bisa kita inovasi sendiri atau kita memutuskan sendiri. Kalau untuk pengobatan itu kita paling tidak itu periksa sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian yang kita bisa di rumah, selain tadi sesuai dengan anjuran dokter, minum obatnya, dan yang terpenting di rumah adalah sebetulnya untuk mencegah biar penyakit ini tidak semakin berat, dan apabila yang belum muncul untuk dicegah dengan hal-hal tadi, gerakan masyarakat pola hidup yang sehat. Oke, Ibu terakhir pesan dong untuk yang di rumah bagaimana mencegah ataupun tentang perihal penyakit degeneratif ini, silakan. Sebetulnya ada beberapa cara untuk mencegah penyakit degeneratif pada kita dan masyarakat kita, yaitu dengan gerakan masyarakat, pola hidup sehat, salah satunya mengurangi asupan kalori. Ini penting sekali karena kita semakin usia, kita untuk mengurangi makan banyak karbohidrat, kita makan banyak sayur dan buah. Untuk minumnya tentunya sesuai dengan berat badan kita. Kemudian membatasi makanan tinggi lemak, kemudian tinggi gula, dan tentunya tinggi garam. Kemudian menerapkan pola makan sehat tadi. Untuk sekarang itu kalau kita makan itu piring itu bulatnya, piring itu dibagi 3, sepertiganya itu sayur, kemudian nasi, sepertiganya lagi dibagi 2 itu untuk lauk dan buahnya. Jadinya piring itu jangan kebanyakan nasi atau kebanyakan karbohidrat. Kemudian melakukan olahraga rutin, yaitu sehari aktivitas fisik itu 30 menit.
cek kesehatan rutin, baik itu cek gula darah, kolesterol, kemudian tensi. Tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah berat badan dan melakukan sedini mungkin yaitu screening kanker. Kemudian perlu istirahat cukup dan berhenti merokok serta menjauhi minuman alkohol. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah simak secara bersama, tentunya tanya ke masyarakat Pekalongan bagaimana tentang pengertian ataupun sepemahaman mereka mengenai penyakit degeneratif. Ternyata banyak yang belum paham tentang penyakit degeneratif, dan syukur alhamdulillah tentunya kita bisa dijelaskan ataupun dikasih definisi sama sang ahlinya ya. Dan pesan untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya tetap harus jaga hidup pola yang sehat ataupun pola hidup yang sehat ya, seperti makan makanan yang bergizi, kemudian sayuran, buah-buahan, olahraga yang cukup agar tentunya penyakit degeneratif ini terhindar di masa tua kita semuanya. Dan tidak terasa buat pemirsa yang ada di rumah, Aziz harus pamit undur diri di hadapan Anda. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Naras Sehat hanya di Bati TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.